warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Natasha dengan NIM 2330 dari kelas HTNA. Di sini saya berasal dari kelompok 4 yang mana saya akan menjelaskan materi tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran yang ada di dalam setiap diri manusia. Istilah sadar berarti mengetahui keadaan atau realita yang dilakukan serta akibat hukumnya. Menurut Profesor Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo SH, terdapat kaitan yang erat antara hukum dan kesadaran hukum. Ada 4 indikator kesadaran hukum menurut Surjono Sukanto. Yang pertama yaitu penegakan hukum, yang kedua pemahaman hukum, yang ketiga sikap hukum, dan yang keempat itu pola perilaku hukum. Berbicara tentang kesadaran hukum, hal ini tidak lepas dari indikator kesadaran hukum, di mana indikator inilah nanti yang akan memberikan pengaruh besar terhadap kesadaran hukum. O.J. Salman menjelaskan indikator tersebut adalah yang pertama pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum. Yang kedua yaitu pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum di sini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan. Seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan tertentu. Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. Yang ketiga yaitu sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang di sini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap suatu hukum. Dan yang terakhir yaitu pola perilaku, yang mana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah peraturan berlaku atau tidak di dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sekian penyampaian dari materi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amila Soleha akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Surjono Sukanto, penegakan hukum atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5. Yang pertama yaitu faktor dari hukum itu sendiri, yang kedua faktor penegak hukum, yang ketiga sarana atau fasilitas, yang keempat faktor masyarakat, dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu faktor dari hukum itu sendiri, artinya masalah atau gangguan yang terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang atau bisa juga disebabkan oleh tidak diikutinya asas-asas yang berlaku dalam undang-undang. Yang kedua, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang itu. Yang ketiga, ketidakjelasan kata-kata di dalam undang-undang. Yang kedua yaitu faktor penegak hukum. Apa sih itu penegak hukum? Jadi penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sesamanya. Berarti mereka yang memberikan atau menyalurkan aspirasi masyarakatnya kepada orang yang akan menciptakan hukum itu. Selanjutnya yaitu faktor ketiga dari yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor sarana atau fasilitas.
Nah, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut ada beberapa hal. Yang pertama, mencakup tenaga, keuangan, ataupun organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta hal-hal yang mempengaruhi dari penegakan hukum tersebut. Yang keempat yaitu faktor dari masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal-hal ini semua biasanya dinamakan dengan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat. Nah, yang faktor yang terakhir yaitu faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai atau merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim. Ada pendapat para ahli mengatakan salah satunya yaitu menurut Purnadi Purbakarta dan Sujana Sukanto, terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum. Yang pertama yaitu nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Yang kedua, nilai jasmania atau kebendaan rohani. Yang ketiga yaitu nilai kelanggengan konservatisme dan nilai kebaruan inovatisme. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Selanjutnya, materi selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Reski Putra dengan NIM 23302038 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas HTNA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepatuhan hukum. Baik, sebelum saya mulai, kepatuhan hukum adalah konsep yang merujuk pada ketaatan individu, kelompok, atau entitas terhadap peraturan dan norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kepatuhan hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Penjelasan yang lebih lengkapnya yaitu yang pertama itu definisi kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum dapat didefinisikan sebagai sikap atau perilaku yang menunjukkan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Ini mencakup pemahaman, penerimaan, dan pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pentingnya kepatuhan hukum. Menjaga ketertiban sosial. Kepatuhan hukum membantu menciptakan lingkungan yang aman dan teratur, di mana individu dapat hidup tanpa rasa takut akan pelanggaran atau kejahatan. Yang kedua, mewujudkan keadilan. Dengan mematuhi hukum, masyarakat dapat memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, serta bahwa keadilan ditegakkan. Kemudian, mendukung pembangunan ekonomi. Kepatuhan hukum menciptakan iklim investasi yang baik, di mana investor merasa aman untuk berinvestasi karena ada kepastian hukum. Meningkatkan kepercayaan publik. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, masyarakat akan lebih percaya pada sistem hukum dan lembaga yang ada. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum. Yang pertama itu kesadaran hukum. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum dan konsekuensi dari pelanggaran hukum sangat mempengaruhi kepatuhan. Berikutnya, sanksi dan penegakan hukum. Adanya sanksi yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten dapat mendorong individu untuk mematuhi hukum. Yang ketiga, norma sosial. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat juga berperan penting dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan hukum. Pendidikan hukum yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepatuhan hukum. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis kepatuhan hukum. Yang pertama itu kepatuhan formal, ketaatan terhadap hukum yang ditetapkan secara resmi,
seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Kedua, kepatuhan substansif. Kepatuhan substansif ini adalah ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum yang lebih mendalam seperti keadilan, moralitas, dan etika. Kemudian berikutnya, dampak ketidakpatuhan terhadap hukum ini. Yang pertama, konsekuensi hukum. Pelanggaran hukum dapat mengakibatkan sanksi, denda, atau hukuman penjara. Yang kedua, kerusakan sosial. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan ketidakadilan, konflik, dan kerusakan sosial. Kemudian kerugian ekonomi. Ketidakpastian hukum dapat membawa investasi dan pertumbuhan ekonomi. 6. Berikutnya, upaya meningkatkan kepatuhan hukum. Yang pertama itu edukasi hukum, meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan dan kampanye informasi. Yang kedua, reformasi hukum, memperbaiki dan memperbarui hukum agar lebih relevan dan adil. Yang terakhir, penegakan hukum yang adil, memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan. Baik, kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu kepatuhan hukum adalah elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Dengan memahami pentingnya kepatuhan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, masyarakat dapat berkontribusi pada penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua. Upaya bersama dari individu, pemerintah, dan lembaga hukum diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan memastikan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang kepatuhan hukum atau legal obedience. Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti tunduk, taat, dan turut. Jadi kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk dan patuh pada aturan atau hukum yang berlaku. Kelman membedakan ada 3 faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. Yang pertama, compliance, yaitu merupakan kepatuhan yang dilakukan karena adanya harapan akan imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman. Kemudian yang kedua ada identification, yaitu kepatuhan terhadap kaidah hukum terjadi agar keanggotaan kelompok saling menjaga hubungan baik di antara mereka, serta hubungan baik juga terjalin dengan seseorang atau sekelompok orang yang diberi wewenang untuk menetapkan kaidah hukum tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu internalization, yaitu kepatuhan seorang terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku disebabkan karena adanya imbalan yang diharapkan. Pada umumnya, dalam sosiologi hukum, teori tentang kepatuhan hukum dapat digolongkan menjadi 2, yaitu teori paksaan atau Duang teori. Kemudian yang kedua teori konsensus atau konsensus teori. Max Weber bertitik tolak pada asumsi bahwa penguasa mempunyai sarana untuk memaksa agar warga masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Ini disebabkan karena penguasa memiliki wewenang serta dapat memberikan sanksi kepada orang yang melanggar aturan. Kemudian teori konsensus yaitu konsensus teori. Ehrlich menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus berdasarkan kepada kesepakatan dalam merumuskan aturan. Ia menekankan bahwa titik berat perkembangan hukum tidak hanya terletak pada penguasa, tetapi juga terletak pada keikutsertaan masyarakat sebagai bagian dari konsensus hukum. Baiklah, mungkin sekian dari saya.